أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul mannan wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-kiram. Amma ba'du. Fa ya ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bitaqwallah. Ittaqullah wattaqullah thumma ittaqullah wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amin Allah ya rabbal alamin. Pertama dan paling utama, marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala puja dan puji Allah yang telah menakdirkan kita bisa berkumpul, memberikan kesempatan kepada kita bisa melaksanakan salah satu kewajiban kita, yakni menunaikan salat Jumat berjamaah. Betapa banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita. Seandainya kita mau menghitung nikmat yang Allah berikan kepada kita, niscaya tidaklah cukup waktu, bahan, pena dan tintanya. Tapi dari sekian banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita, ada dua nikmat yang terbesar yang diberikan oleh Allah kepada kita, yakni nikmat iman dan Islam. Alhamdulillahirabbil alamin. Allah menakdirkan kita mampu mengenal Allah, mampu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika saudara kita yang lain masih ada yang menyembah berhala, ada yang menyembah patung, ada menyembah dewa, ada yang menyembah matahari, ada yang menyembah pepohonan dan lain sebagainya. Tanpa kita pinta, alhamdulillah Allah memberikan nikmat yang paling besar kepada kita, yaitu nikmat keimanan. Yang kedua, nikmat Islam yang Allah berikan kepada kita. Walaupun kita mau dikatakan dengan Islam turunan, tidaklah apa. Orang tua kita Islam, orang tua kita beragama Islam, kita pun ikut dalam Islam. Itu pun tidak menjadi apa-apa. Yang terpenting, dua nikmat ini harus kita pegang teguh sampai kita meninggal. Karena dengan dua nikmat ini kita mampu menjaga keselamatan, selamat dunia, selamat akhirat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, lalu timbul pertanyaan, bagaimana cara kita mengenal orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala? Satu ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam keluar. Wadata yaumin kharajan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Suatu ketika Nabi keluar dan menyapa para sahabat yang ada di luar. Kata Rasul, "Kaifa asbahtum?" Bagaimana keadaan subuh kalian? Bagaimana keadaan pagi ini kalian? Faqalu, maka para sahabat menjawab, "Asbahna mu'minina billah." Ya Rasulullah, alhamdulillah di waktu subuh ini, di waktu pagi ini kita dalam keadaan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala.
Lalu Nabi bertanya kembali kepada para sahabat, wa ma alamatu imanikum, dan apa ciri iman kalian para sahabat. Faqalu, maka para sahabat pun berkata, nahnu nashkuru billah, nahnu nasbiru bil balai, kita sabar dalam keadaan musibah, wa nashkuru bir rakhai, dan kita bersyukur dalam keadaan lapang, wa nashkuru bil rakhai, dan kita bersyukur dalam keadaan lapang, wa narda bil qada'i, dan kita ridha dengan takdir dan qada dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu Nabi pun menjawab, faqala, Nabi menjawab, antum mu'minuna haqqan, kalian adalah orang-orang yang sebenar-benarnya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Jadi dari hadis di atas kita mampu memetik apa ciri orang yang beriman berdasarkan hadis tersebut. Ketika Nabi keluar satu saat dan bertemu para sahabat, kata Nabi, orang-orang yang beriman kepada Allah, satu, ketika dia nasbiru bil balai, dia sabar dengan musibah yang Allah berikan. Tapi jangan salah, siapa yang Allah berikan musibah? Musibah ada 3 jenis. Satu, bisa berbentuk ujian. Kedua, bisa berbentuk teguran. Dan ketiga, bisa berbentuk siksaan. Kapan musibah disebut dengan ujian? Ketika musibah datang kepada orang-orang yang beriman, orang-orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai salah berkata, ya Allah, kami diuji, padahal dia bukan orang yang beriman, dia bukan orang yang taat kepada Allah. Karena yang diuji adalah orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang dari SD, dari MI mau masuk ke madrasah sanawiyah ataupun SMP, pasti diuji dulu. Tidak mungkin orang yang tidak sekolah, tidak mungkin orang yang tidak ngaji diuji. Apa maksudnya? Untuk meninggikan derajatnya. Diuji dulu, mampu atau tidak dia melanjutkan estafet pendidikannya. Pun demikian, ketika Allah memberikan ujian kepada kita, itulah tanda Allah mau meninggikan derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, musibah itu bisa berbentuk teguran. Kapan musibah itu bisa dikatakan teguran dari Allah Subhanahu wa taala? Ketika Allah memberikannya kepada orang Islam, tapi dia senang maksiat kepada Allah. Masih beriman kepada Allah, mengaku Islam kepada Allah, tapi maksiat masih jalan. Allah tegur dengan musibahnya, hei, kamu kembali. Karena biasanya orang yang ditegur, orang yang diperingati, dia mampu kembali lagi, beringat kepada Allah, mampu melalui jalan yang benar kembali. Dan yang ketiga, musibah bisa berbentuk siksaan. Kapan musibah berbentuk siksaan? Ketika musibah didatangkan kepada orang-orang yang lalim, zalim, tidak mau mendekatkan diri, durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Lalu ciri yang kedua apa orang-orang yang beriman? Wa nashkuru birrakhai. Dia bersyukur ketika mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Nikmat, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Kalau kita mampu bersyukur dengan nikmat yang Allah berikan kepada kita, insyaallah Allah akan tambah nikmat tersebut. Tapi kalau kita kufur, tidak mau mensyukuri nikmat yang Allah berikan, la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Sesungguhnya orang-orang yang kufur terhadap nikmat Allah, tunggulah kata Allah siksaanku yang amat pedih. Lalu yang terakhir, siapa orang yang beriman? Wa narda bil qada'i. Dia ridho dengan qada takdir yang Allah berikan kepadanya. Karena qada takdir itu ada dua. Satu, ada yang disebut dengan takdir mubram atau hak paten dari Allah Subhanahu wa taala. Kita dilahirkan di Indonesia, itu hak Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak bisa protes kepada Allah. Ya Allah, kenapa kita dilahirkan di Indonesia bukan di Amerika? Warna kulit, kenapa ya Allah kita hitam yang lain putih? Kenapa kita putih yang lain hitam? Itu hak prerogatif Allah. Keadaan pun kita dilahirkan dari orang tua siapapun. Kenapa kita dilahirkan dari orang tua ini, tidak dilahirkan dari orang tua itu? Itu adalah takdir mubram dari Allah Subhanahu wa taala.
Tapi di sisi lain ada takdir mu'allaq, takdir yang bisa kita usahakan. Kalau kita sakit itu takdir dari Allah, tapi kita usahakan untuk sembuh, datang ke dokter, beli obat dan lain sebagainya. Kalau kita orang susah, mau berusaha ikhtiar, bekerja untuk mencari uang dan lain sebagainya. Orang yang ridho dengan qada dan takdir Allah, itulah tanda-tanda orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua yang mengaku diberi nikmat iman oleh Allah mampu membuktikannya. Satu, dengan sabar ketika mendapatkan ujian. Kedua, mampu bersyukur ketika diberi nikmat. Dan yang ketiga, ridho dengan takdir qada Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu samii'un 'aliim. Aqulu qawli hadza wa astaghfiru innahu ghafurur rahim. Allahumma salli wa sallim wa barik Jalalikal kamali fa'ala zayban kawasatil barik Sayyidina wa maulana Muhammad wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajma'in. Alhamdulillah wahdah sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa 'azza zundah wa hazama al-ahzaba wahdah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'du. فيا أيها الذين آمنوا أوصيني نفسي وإياكم بتقوى الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وقال أيضا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. آمين آمين يا الله يا رب العالمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا عيبا إلا سترته ولا مريضا إلا شفيته ولا دينا إلا قضيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. ولذكر الله أكبر والله أعلم ما تصنعون. أقيموا الصلاة. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله